platform e-katalog pakaian pilih.in. Pertama-tama, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Ijafit Sauki Apriandi. Saya Alifah Rahma Kurnia. Saya Nuri Rahmalati. Saya Kaista Setiap Hamzaralia. Saya Muhammad Akil Mahdi. Oke, kita langsung ke latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan pemasaran. Internet dan website kini menjadi media utama bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan konsumen, dan menyampaikan informasi secara efisien. Dalam industri fashion, pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting mengingat tingginya persaingan pasar dan perubahan perilaku konsumen yang kini beralih ke media online. Namun, masih banyak pelaku usaha yang memasarkan produk secara konvensional atau hanya melalui media sosial tanpa sistem katalog yang terstruktur, sehingga informasi produk sulit diperbarui, kurang rapih, dan kurang efektif menjangkau konsumen. Oleh karena itu, kami mengembangkan pilih.in, sebuah website e-katalog pakaian berbasis digital yang menyajikan informasi produk fashion secara informatif, menarik, terstruktur, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat digital. Selanjutnya ada tujuan dan juga ruang lingkup, yang dimana tujuan utama proyek ini adalah menciptakan sebuah platform e-katalog pakaian berbasis website yang mampu mentransformasi penyampaian informasi produk fashion dari metode konvensional menjadi sistem digital yang lebih modern, interaktif, dan juga transparan. Selain itu, website ini bertujuan yang pertama menyediakan informasi produk secara lengkap, mempermudah promosi dan pemasaran produk, ketiga meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang terakhir mendukung efisiensi operasional bisnis fashion digital, yang dimana ada katalog produk fashion, ada detail produk lengkap, ada informasi harga dan stok, serta galeri visual produk. Next. Adapun untuk metodologi, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall, yaitu model pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan pengembangan meliputi yang pertama, analisis kebutuhan sistem, yang kedua, perancangan desain website, yang ketiga, implementasi program, yang keempat, pengujian sistem, yang kelima, penyempurnaan website. Dalam proses pengembangannya, website dibuat menggunakan HTML sebagai struktur dasar websitenya, ada CSS untuk desain dan tampilan visual, lalu ada JavaScript untuk interaktivitas sistemnya. Sedangkan platform dan tools pendukung yang digunakan antara lain Visual Studio Code, GitHub Pages, Canva, dan WhatsApp. Website juga dikembangkan menggunakan konsep responsive web design agar tampilan tetap optimal ketika diakses melalui smartphone maupun desktop. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan proyek dan struktur organisasi. Pelaksanaan proyek ini dilakukan dari minggu kedua bulan Februari hingga selesai pada minggu ketiga bulan Mei. Struktur organisasi tim dalam proyek ini ada manajer proyek, perancang antarmuka pengguna, pengembang sisi depan, spesialis penjamin mutu, penyusun konten data dan produk. Adapun orang-orang yang mengisi posisi tersebut yaitu manajer proyek, yaitu saya sendiri, Nuri Rahmawati, perancangan antarmuka pengguna, Alifah Rahma Kurnia, pengembangan sisi depan, Iji Hafiz Sauki Apriandi, spesialis penjamin mutu, Kaista Asfia, dan yang terakhir penyusun konten dan data produk, Muhammad Akil Mahdi. Adapun pembagian tugasnya adalah manajer proyek bertugas untuk mengatur jalannya proyek dan penyusun laporan akhir. UI designer bertanggung jawab terhadap tampilan dan desain website. Front-end developer bertanggung jawab mengembangkan sistem menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Quality assurance melakukan pengujian sistem dan pengecekan error, dan yang terakhir penyusun konten bertugas mengelola data produk dan informasi katalog.
Lalu selanjutnya ada implementasi. Tahap implementasi diwujudkan melalui penerapan responsif web design agar katalog dapat diakses secara optimal di berbagai perangkat. Fitur katalog produk dikembangkan dengan deskripsi lengkap, visualisasi beresolusi tinggi, serta harga transparan untuk meningkatkan kejelasan informasi, integrasi inventaris real-time, memastikan ketersediaan stok selalu akurat. Sementara sistem administrasi mandiri memudahkan pengelola dalam mengelola data produk. Sebagai penutup, dilakukan juga pengujian sistem mencakup kecepatan, ekonsistensi tampilan, akurasi data, dan keamanan, sehingga website katalog tidak hanya fungsional tetapi juga mendukung efisiensi operasional serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu ada tahap pengujian. Website pilih.in diuji menggunakan dua metode. Yang pertama ada functional testing, memverifikasi fitur navigasi, filter kategori, pengurutan harga, akurasi stok, dan tautan WhatsApp, serta compatibility testing, memastikan tampilan konsisten di berbagai perangkat dan browser. Seluruh fitur utama berjalan sesuai rancangan tanpa perlu memuat ulang halaman. Namun ditemukan beberapa catatan minor, seperti waktu muat yang lambat pada koneksi terbatas dan penyesuaian tata letak pada layar tertentu. Keduanya telah diperbaiki melalui optimasi gambar. Secara keseluruhan, website dinyatakan responsif, stabil, dan siap untuk dioperasikan. Baik, kesimpulannya, platform pilih.in berhasil menjadi media digital yang mendukung pemasaran dan pengelolaan produk fashion secara modern, serta membuktikan pentingnya literasi digital dalam perkembangan bisnis di era digital ini. Dan sarannya, untuk pengembangan selanjutnya, website dapat ditambahkan beberapa fitur seperti shopping chart, checkout otomatis, payment gateway, sistem keamanan yang lebih baik, optimasi SEO, integrasi media sosial, fitur interaktif tambahan. Selain itu juga evaluasi dan pengujian sistem secara berkala perlu dilakukan agar website tetap stabil dan nyaman digunakan pengguna. Baik, sekian presentasi kami. Dan sekarang kami ingin menunjukkan website yang telah kami buat, yaitu website pilih.in ya. Nah, ini merupakan tampilan dari website yang telah kita buat, yaitu website pilih.in, di mana website ini memang dibuat berbentuk afiliasi. Jadi di mana kita sebagai pihak tiga, yaitu pihak yang membuat websitenya, untuk menyalurkan antara penjual dengan pembeli yang ingin membeli barangnya dan penjual yang ingin menjual barang-barangnya. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam website kita, yaitu yang pertama fitur pencarian. Kita dapat mencari dengan lebih gampang apa sih barang yang ingin kita beli, tinggal menulis produk tersebut. Terus juga ada short harga, di mana dapat memfilterasi antara harga yang paling murah dengan harga yang paling mahal. Dan juga ada kategori, fitur pengkategorian antara baju, celana, aksesoris, dan juga semua. Nah, dalam website ini juga ketika kita memencet produknya, terdapat rating dari produk tersebut, juga deskripsi dari produk tersebut, harganya, bahkan stoknya. Jadi memang yang tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa website ini merupakan website afiliator, di mana kami menyalurkan para penjual jika ingin menjual produknya, dan pembeli agar lebih mudah untuk membeli barang-barangnya dapat menggunakan website kami di sini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan penunjukan website yang telah kita buat. Sebelum menutup presentasi ini, saya ada pantun. Pagi hari memetik melati, harumnya sampai ke dalam hati. Presentasi kami akhiri di sini. Terima kasih atas perhatian.